nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang saya hormati, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan buat jamaah Masjid Al Barokah dan warga-warga di sekitarnya, amin ya rabbal alamin. Pengajian kita pada subuh kali ini membahas sejarah jilbab. Jadi nanti penekanannya lebih ke aspek sejarah. Tadi ada ceritanya, apakah bahas juga dari sisi syariahnya, tentu saja akan disinggungnya. Tapi penekanannya lebih kepada sejarah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa santer terdengar, dan saya mendengar ini nggak sekali dua kali. Sejak saya SMA pun saya sudah mendengar, sampai kira-kira beberapa pekan lalu pun saya masih mendengar, dan bukan dari orang sembarangan. Bahwa saya jilbab yang sampai ke mana nih, menutupi bagian atas badan, dan jilbab yang semua rambutnya ketutup nggak kelihatan, itu diisukan baru ada di Indonesia tahun 1980-an. Baru 80-an, 90-an, yang kemudian menemukan momentumnya di akhir Orde Baru dan di awal reformasi. Kemudian barulah jilbab kemudian merebak dengan istilah yang berkembang, ya. Misalnya istilah awalnya tudung, kemudian lama-lama jadi kerudung, ya. Kemudian di masa Orde Baru itu nama jilbab. Terus sejak era medsos lebih populer istilah apa? Hijab. Tapi itu klaim apakah benar? Nah, itu yang mau kita uji. Jadi dikesankan bahwa kalau pakai jilbabnya rambut semua ketutup rapi, nggak ada yang kelihatan, jilbabnya sampai menutupi bagian sini, ya ini mah jilbab, bukan jilbab Indonesia. Ini jilbab ini pendatang baru, jilbab mungkin kalangan tertentu, baru tahun 80-an, baru tahun 90-an. Nah gitu ya. Ini yang mau kita coba cek benar nggak sih klaim tersebut. Makanya penting dari situ untuk kita tahu sejarahnya. Atau bahkan lebih buruk daripada itu, ada teori yang nggak sedikit orang menganutnya, yaitu bahwa jilbab itu sendiri bukan ajaran Islam. Bukan gitu. Iya, sengaja. Bukan ajaran Islam, tapi jilbab ini budaya apa? Budaya Arab. Itu benar nggak? Wah, ini budaya Arab. Indonesia udah mulai kehilangan keindonesiaannya, udah mulai ke Arab-Araban. Kita buktiin. Yang pertama kita harus tahu adalah bahwa sejarah pensyariatan penutup kepala itu bukan cuma syariatnya umat Islam Nabi Muhammad SAW. Ini Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi nggak cuma Nabi Muhammad, tapi juga sejak awal, bahkan manusia pertama sudah merupakan nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing nabi ada syariatnya, ya, dan ada jalannya. Kata para ulama, semua nabi itu agamanya sama, itu agama apa? Islam. Itu Allah juga sebutkan di akhir surat Al-Hajj. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah menyebut kalian orang Islam dulu dan sekarang. Kemudian para nabi ini agama yang sama, akidahnya juga apa? Sama. Ini nggak ada nabi yang satu percaya malaikat, satu kagak, nggak ada itu. Semua nabi percaya malaikat, semua nabi percaya takdir, percaya azab kubur, percaya terus begitu. Konsep-konsep akidah semua nabi itu sama. Yang beda apa dong? Atau yang mungkin beda, belum tentu beda juga, tapi mungkin beda adalah fikihnya, syariatnya, bahasanya gitu.
Misalnya Nabi Isa alaihissalam mungkin nggak ada ajaran sholat lima waktu, Muhammad SAW ada. Nabi Daud misalnya mungkin nggak ada ajaran sujud, misalnya Nabi Muhammad SAW ada. Begitu. Dalam hal pakaian juga berarti bisa aja beragam. Tapi sekalipun beragam ternyata didapati di masa pra diutus Nabi Muhammad SAW pun ada ajaran-ajaran para nabi yang mereka menutup kepalanya. Makanya ini juga mematahkan atau setidaknya mengubah sudut pandang kita dari isu yang ketiga. Itu ada yang bilang jilbab itu budayanya Yahudi. Nah, ada yang begitu. Ini ajaran Yahudi atau ajaran agama lain lah. Kita terus kasih lihat kita, ini gambar tuh lihat agama lain tuh pakai jilbab kan? Berarti ini mau ikutin ajaran lain, nggak boleh ikutin ajaran lain. Repot juga kayak gitu. Kita bilang ajaran lainnya apa dulu? Kalau ajaran lain maksudnya ajarannya para nabi sebelum Nabi Muhammad, ya memang sama agama, sama-sama apa? Islam. Adapun perihal nanti di Yahudi ada distorsi, ada pengurangan, penambahan akidah dan sejenisnya, aturan-aturan dokter etik itu urusan lain. Tapi pokoknya asal daripada ajaran agama Yahudi, agama Nasrani. Bahkan konon juga beberapa peneliti dan Buya Hamka setujui. Ya, semisal Konghucu, semisal apalagi Buddhism, agama Buddha, agama Hindu itu ada akar ajaran kenabiannya. Dari sudut pandang kita orang Islam ya, bahwa para nabi diutus oleh Allah banyak ke berbagai tempat di sepanjang sejarah. Maka pastilah ajaran para nabi mewarnai. Maka kalau ada yang sama-sama, umpama sama-sama ada penutup kepala agama ini dengan agama Islam sama, maka jangan selalu dianggap Islam ikut-ikutan agama tersebut atau kita berarti ngikut-ikut agama tersebut, enggak. Tapi yang benar konsepnya gimana? Oh, berarti kemungkinan besar asal dari ajaran penutup kepala itu dari agama yang sama, yaitu agama apa? Agama Islam. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ada perubahan atau pengubahan dari masing-masing ajaran para nabi tadi, ya itu urusan sekian. Intinya kalau kita dapati ada kesamaan Islam sama Yahudi, Islam sama Nasrani, itu jangan dianggap Islam nih ikut nih, enggak. Tapi kita anggapnya apa? Oh, berarti sama-sama dari siapa? Dari Allah pokoknya, asal ajaran sama-sama dari Allah. Makanya Najasyi raja betul Abyssinia itu ketika mendengar surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu mengatakan inna hadza wallazi jaa bi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Ini dan yang dibawa Nabi Isa keluar dari satu lentera. Gitu. Dia nggak bilang ini mah ikut-ikut, nggak gitu bilangnya, tapi keluar dari sumber yang sama. Juga siapa lagi itu? Waraqah bin Naufal juga sama. Ketika mendengar cerita Nabi Muhammad menerima wahyu, dia bilang, ini dia nih malaikat yang dulu datang ke Nabi Musa. Jadi begitu. Karena itu kalau ada kesamaan, Islam nih sama-sama tutup kepala, perempuannya seperti agama-agama lain, kita bilang berarti agama-agama tersebut asalnya merupakan ajaran para nabi. Gitu ya. Lanjut. Di masa jahiliyah yang Arab, kita sekarang fokus di Arab. Apakah orang Arab jahiliyah itu pakai jilbab? Atau setidaknya apakah pakai jilbab seperti yang diperintahkan Al-Quran? Gimana enggak? Kita itu bisa tahu yang demikian, yaitu dari hadis riwayat Imam Bukhari. Kejadiannya tahun 4 Hijriah. Tahun berapa? 4 Hijriah. 4 Hijriah berarti Nabi udah berapa lama diutus? Kan Nabi sebelum hijrah 13 tahun. Ini 4 Hijriah berarti udah 4 tahun, 17 tahun. Jadi Nabi udah berdakwah 17 tahun. Lu kalau punya anak udah lulus SMA kira-kira. Saya lulus SMA 17 tahun. Yang udah lulus SMA kira-kira. Udah lama dakwahnya. Allah baru turunkan firman-Nya surat 33 ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, suruhlah istri-istri
suruhlah putri-putrimu dan suruhlah orang-orang muslimah untuk ngapain? Untuk pakai jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Oh, kata Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, lama nazalat ayatul hijab, ketika turun ayat barusan dan disampaikanlah ya, Nabi kalau turun ayat gimana Nabi bacakan kepada para sahabat ya, kemudian sahabat langsung apa? Bergegas nyampaikan ke keluarga mereka masing-masing gitu. Harapannya juga begitu semua pengajian, jangan berhenti di bapak-bapak ibu-ibu, sehingga bapak-bapak ibu-ibu solehah anaknya narkoba, anaknya balapan liar, anaknya mohon maaf pacaran, hubungan zina, naudzubillah dzalik, yang gitu. Itu kena berhenti doang nih Bapak Ibu sekalian ceramah-ceramah di masjid ini. Kalau para sahabat dulu enggak, dengar ayat Quran disampaikan kemana? Ke keluarga. Ku anfusakum wa alaikum nar, dibacakan. Kata Aisyah, lamma nazalat ayatul hijab, ketika turun ayat hijab, apa yang dilakukan? Kata Aisyah, rahimallahu nisa al muhajirin. Mudah-mudahan Allah rahmati perempuan-perempuan muhajirin. Muhajirin berarti dari Mekah nih mereka. Yang Islamnya udah lama berarti. Kita nggak bicara Ansor yang Islamnya baru 4 tahun. Ya, ini bicara muhajirin, Islamnya udah 17 tahun. Ketika turun hijab, kata Aisyah, syaqaqna murutahunna. Dia ngerobek kain di rumahnya, dirobek. Turun hijab langsung robek. Bahkan murut juga diterjemahkan itu tirai di rumah. Nah, jadi langsung turun hijab, tuh suruh pakai jilbab, langsung ambil, dirobek, seret, terus dipakai. Pertanyaan saya, ini perempuan dari mana tadi? Muhajirin, Mekah. Islamnya udah 17 tahun. Turun ayat hijab baru pada pakai robek-robek kain, baru pada pakai jilbab. Pertanyaan, berarti tradisi Arab waktu itu pakai jilbab apa enggak? Karena kalau jilbab tradisi Arab, ayatnya nggak begitu dan ceritanya nggak begitu. Ya mereka udah dari sononya sebelum Nabi dulu sudah pakai jilbab. Terus ajaran jilbab yang budaya Arab diimpor lah ke seluruh dunia. Tapi nggak begitu kejadiannya. Kejadiannya adalah justru orang Arab sendiri, bahkan muslimah sendiri, yang itu udah melewati perjuangan dahsyat di Mekah, nggak main-main. Jadi muslimah di Mekah, nyatanya baru diperintahkan jilbab tahun berapa? 4. Jadi berarti jilbab ajaran Islam apa budaya Arab? Ajaran Islam. Bukan budaya Arab. Karena orang Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus pakai jilbab. Karena jilbabnya jilbab Islam lah gitu. Nanti ada yang ngomong gitu, oh ada penutup kepala di belakang. Iya betul, itulah tabarut jahiliyah. Salah satu tafsiran wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, surat 33 ayat 33 dan 34, itu adalah mereka pakai kain di sini, rambutnya depan kelihatan dan kainnya nggak ditutupkan ke depan, tapi dijuntaikan ke samping, sehingga mohon maaf ya bagian sininya kelihatan. Makanya di surat An-Nur ya 24 ayat 31 tuh ditegasin tentang menutup bagian sini. Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Wajiblah perempuan menutupkan jilbab mereka ke juyub. Juyub tuh nih kalau bapak-bapak pakai baju kan ada lubang di sini ya. Disuruh tutup. Ya. Ulama sepakat jilbab itu untuknya sampai sini. Ya. Oke, berarti udah clear buat kita. Begitu awal-awal disyariatkan hijab. Bahkan khusus untuk istri Nabi, ulama semua sepakat. Khusus untuk istri Nabi standarnya lebih tinggi. Yaitu apa? Juga menutup wajah. Makanya dalam sejumlah hadis, misalnya hadis tentang haditsul ifk, ya hadis Aisyah dituduh skandal selingkuh, ada cerita begitu panjang di Sahih Bukhari, ceritanya terkenal. Itu menjadi salah satu sebab turunnya surat An-Nur di bagian awal ayat 11 sampai ayat 20. Itu ceritanya begini ya, Sofwan bin Mu'attal sahabat ngelihat ada perempuan, ada cerita gitu, fragmen hadisnya. Kemudian kata Sofwan, saya tahu itu Aisyah karena saya pernah melihat dia
sebelum diwajibkannya hijab. Nah gitu, cakep ayatnya. Apa teks hadis. Saya udah pernah ngelihat dia sebelum apa? Sekarang ibu-ibu gini, bapak-bapak punya teman SMA, dulunya nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar. Kuliah beda kampus, selesai kuliah kerja tempat yang sama. Sekarang udah pakai, saya pakai cadar, pakai jilbab. Misalnya, kita bilang ya, aneh mah udah tahu itu kayak gimana, kan gitu. Dulu sebelum pakai jilbab, pakai cadar udah lihat. Nah, sama. Sofan bilang itu, Aisyah, dulu saya udah tahu Aisyah. Ini mau sekarang pakai hijab, pakai cadar, pakai jilbab, saya udah tahu ini dia. Terus juga kisah Umar mergokin Zainab. Kenapa Zainab keluar rumah kagak pakai jilbab? Tapi ini sebelum diturunkan ayat hijabnya. Umar tuh merasa risih, belum wajib jilbab, belum. Risih, kok istri Nabi keluar malam-malam? Waktu itu karena kamar mandi nggak ada dalam rumah. Jadi kalau mau ada hajat harus keluar rumah. Maka kemudian Umar berdoa pada Allah, ya Allah turunkan ayat hijab. Turun deh ayat yang barulah semua istri Nabi, bahkan perempuan-perempuan muslimah juga begitu. Dan terkhusus tentang cadar, maka kita harus fair akui, meskipun Muhammadiyah tegaskan cadar itu tidak tidak merupakan sebuah keharusan, bahkan juga tidak begitu tidak ditekankan sebagai sebuah kesunahan, hanya dihargai saja. Ada fatwa tadi, perempuan yang menutup wajahnya untuk kesucian diri, membantu laki-laki menundukkan pandangan, maka itu hal yang terpuji dah, begitu apresiasi. Jadi Muhammadiyah tidak juga menganggap siapa yang pakai cadar itu radikal, orang jahat, itu enggak ya. Tapi diapresiasi, meskipun Muhammadiyah memandangnya tidak merupakan sebuah kewajiban kesunahan. Tapi harus fair ya, bahwa pendapat wajibnya cadar itu pendapat besar. Pendapatnya mazhab Syafi'i, wajib menutup wajah di luar sholat bagi perempuan, dan pendapatnya mazhab Hanbali. Pendapat resmi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, perempuan di luar sholat wajib menutup wajah. Pakai apapun bebas, termasuk boleh pakai masker misalnya, yang penting ditutup. Bahkan seluruh wajah ya. Jadi jidat pun mesti ditutup. Dan juga termasuk tangan. Jadi tangan juga mesti ditutup. Tapi mayoritas ulama yang lain bilang enggak, yang demikian tidak merupakan sebuah keharusan. Tapi ada titik sepakatnya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma', disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, dan bahkan kata majelis Darul Ifta Mesir, yang isinya ulama-ulama Al-Azhar, kewajiban jilbab yang menutup seluruh kepala, menyisakan hanya wajah dan telapak tangan, itu kewajiban yang disepakati semua ulama Islam, bahkan levelnya ma'lum minad dini gitu, telah jelas diketahui dalam Islam kewajiban. Tinggi banget. Artinya udah final and binding. Kita pakai istilahnya putusan MK. Udah final and binding. Nggak ada lagi, nggak bisa lagi orang zaman sekarang menggugat. Oh enggak. Menurut dalil sekian dan sekian, nutupin rambut nggak wajib bagi perempuan yang masih muda, enggak. Nggak bisa. Udah sepakat. Aturannya dalam fikih Islam, di usul fikih, kalau udah sepakat ulama, maka dia final dan binding, terus berlaku. Seperti haramnya zina, nggak akan bisa sepinter apapun orang ya, lulusan S3 Al-Azhar, S3 Ummul Qura atau S3 Madinah, bikin buku tebal gini isinya zina halal, dalilnya Quran dan Sunnah, itu pasti salah. Bukan mungkin salah ya, tapi pasti salah. Karena kalau udah disepakati, udah nggak akan berubah lagi hukum. Untuk hukum yang sama nggak akan berubah. Maka sama jilbab juga udah final and binding, wajib. Tapi yang disepakati yang mana? Yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun wajah tadi ada beda pendapat, sudah saya sampaikan. Oke. Kita lanjut. Sekarang masa Kesultanan Islam di Nusantara. Kita tadi bicara secara umumnya. Nanti masih ada tuh. Jadi kita udah selesai dengan jilbab apakah budaya Arab, apa ajaran Islam. Selesai. Terus sudah selesai juga jilbab yang paling minim ya, minimalis tuh semana yang wajibnya. Udah kita jelasin.
Dan itu apakah bisa diubah hukumnya? Apa tergantung tempat? Jilbab orang Indonesia, jilbab orang Uzbekistan, jilbab orang Eropa beda dengan jilbabnya Arab? Enggak. Pokok dari jilbab sama. Ya. Adapun jenis kain, apalagi ya, warnanya itu silakan. Silakan, ada keleluasan, walaupun juga ada sebagian ulama yang memberikan panduan soalan warna. Tapi intinya penting jangan transparan. Itu intinya, jangan ketat. Ya, kata Syekh saya dari Al-Azhar. Allah yakshif, jangan ada yang kebuka auratnya. Wa Allah yasif, jangan ketat. Wa Allah yashif, jangan transparan. Tiga aja. Mau pakai kebaya bisa nggak? Pakai kebaya pakai jilbab bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi kenapa diributin? Iya kebaya lah baju Indonesia, jilbab bukan? Ya kan bisa. Kebaya jilbab. Apalagi jilbab batik bisa nggak? Bisa. Nih. Jadi jangan dipertentangkan. Adapun Indonesia, maka di masa Kesultanan Islam itu banyak kesultanan-kesultanan Islam yang dilaporkan sejarah membuat aturan wajib jilbab. Contoh di Aceh misalnya, adat Aceh menulis begini: orang di Indonesianya, orang harus berpakaian sedemikian rupa sehingga seluruh badan sampai kaki harus ditutupi, dan itu sekurang-kurangnya mereka telah berbaju, bercelana dan berkain sarung. Tentang perempuan, kecantikan dan masuk angin sudah terjaga dengan sendirinya. Kepalanya harus ditutup dengan selendang atau dengan kain sendiri. Ini Kesultanan Aceh. Di Sulawesi Selatan, ya, ada salah satu raja namanya Arung Matoa, menguasai bagian di Sulawesi Selatan, juga sama mewajibkan kerudung bagi masyarakat di tempatnya. Di Padri, ya betul, Minangkabau, berarti tahun 1800-an. Itu juga ada, bahkan Padri itu. Nah, ini fakta sejarah yang mengungkap itu bahkan orang Barat. Itu apa namanya? Imam Bonjol itu mewajibkan cadar bahkan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah, pulang dari Mekah lagi ya, ketemu lagi ulama mazhab Hanbali. Ini fakta sejarah. Kita Muhammadiyah nggak setuju juga kalau wajib diwajibkan. Tapi kita hargai orang yang bercadar. Tapi sejarah mengatakan bahwa di Minangkabau itu sebelum meletus perang Padri, saat Imam Bonjol berkuasa dan Tuan Kunan Rence dan seterusnya, itu mereka wajib pakai pakaian Imam Bonjol juga pakaian kayak sorban apalagi ya, baju putih gitu. Nah, perempuan-perempuannya begitu. Bahkan ada lukisan, saya kasih lihat begini. Ini lukisan Minangkabau di masa Padri. Ini ada perempuan Belanda. Kemudian maaf. Oke. Yang kanan itu perempuan Belanda. Ya, berjilbab. Ini kenapa nggak bisa kelihatan? Oke, nggak apa-apa, biar. Yang sebelah jilbab tuh, panjang tuh. Nah, sebelah lagi perempuan menutupkan wajahnya. Waktu itu memang diwajibkan oleh Padri. Ini juga misalnya Kesultanan Panglima Polim nih, ya, di Aceh. Nah, juga berjilbab begini. Ya. Di Nusa Tenggara Barat juga ada pakaian khas mereka yang nutupin wajah. Terus fatwa Said Utsman, Mufti Betawi. Mufti Betawi pernah menulis buku 5 soal di dalam perihal memakai kerudung. Ini sebelum tahun 1900 nulis. Jadi memang begitu. Di awal-awal masa penjajahan itu dijumpai bahwa orang Indonesia sudah pakai banyak daerah. Anda jangan bilang, oh tapi kenapa nggak banyak, nggak populer? Ya kan Indonesia lagi diapain waktu itu? Lagi dijajah. Kan salah satu penganalisa sejarah bilang begini, rata-rata orang yang disuruh kerja rodi itu nggak pakai jilbab.
Memang nggak bisa, orang Belanda nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh. Makanya makin dan itu bertahun-tahun Belanda menjajah banyak daerah di Indonesia itu 200-an tahun, 300-an tahun. Jadi jilbab itu menjadi asing banget. Indonesia nih, kalau 20 tahun aja nggak ada yang pakai jilbab, itu generasi berikutnya juga asing. Ada jilbab gitu. Coba sekarang generasi sekarang asing nggak sama pager? Bingung nggak ada namanya pager? Bingung nggak mereka? Apaan tuh pager? Gen Z nggak tahu pager itu apa pager, kecuali nyari di Google. Dia mungkin nggak tahu kaset yang digulung apa, diputar-putar, kadang pakai pensil, kadang pakai jari, nggak tahu ya. Padahal belum lama, itu 20 tahun lalu. Maka begitu juga kalau jilbab di Indonesia dilarang Belanda ratusan tahun, ya wajar. Jadi asing. Anda. Makanya salah satu usaha Muhammadiyah saat baru berdiri Muhammadiyah tahun berapa? 1918. Oh, kita lihat. Itu langsung menyuarakan tentang wajib jilbab. Langsung pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1910, berarti sebelum Muhammadiyah berdiri. Dia kan Kiai Haji Ahmad Dahlan udah berdakwah sebelum pulang dari Mekah. Beliau aktif menyiarkan dan menyatakan jilbab wajib, itu bilang itu di Jogja. Dan beliau ini pinter, nyuruhnya bertahap. Jadi itu juga pintarnya para ulama dulu. Nyuruhnya nggak kaget, nggak langsung oh jilbab harus, nggak, dikit-dikit. Minimal pakai apa dulu? Kain dulu. Beliau bilang begini, pakai dululah kudung sarung dari Bombay. Ala-ala apa berarti kalau Bombay? Ala-ala India. Ini ada nggak tutupan-tutupan? Nah, makanya kalau kita jumpai Ustadz ini kayak foto jilbab zaman dulu, modelnya kayak India gitu. Lah memang itu usahanya para ulama, dikit-dikit masuk. Mau ulama pinter dulu, ya bikin apa? Pertunjukan wayang, gamelan apa? Ini dakwah dikit-dikit. Nah gitu. Terus dicemooh lah jilbabnya tadi itu oleh orang-orang di Jogja. Dibilang mau jadi Bu Haji. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan, tenang, hantu nggak bisa jilat, setan juga nggak tahan busuk lidahnya. Maksudnya biarin aja, kalau ada orang komentarin Bu Haji, biarin aja. Ini saya mau kasih lihat lagi jilbabnya orang-orang Muhammadiyah waktu itu. Nah, contohnya nih, saya lupa masukin fotonya istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi terkenal lah, nanti bisa dicari ya bagaimana jilbabnya rapat ya. Ini istrinya Buya Hamka, Siti Raham ya. Nah, ini jilbab begitu, bahkan jauh lebih syar'i daripada banyak perempuan hari ini. Karena yang difahami para ulama sebetulnya adalah bahwa bagian sini ini masih aurat ya. Karena kan yang dikecualikan wajah dan telapak tangan. Wajah mana? Segini wajah. Makanya kalau wudhu ini aja yang wajib dibasuh ya. Ini bukan wajah, maka ini berarti tidak dikecualikan, berarti termasuk yang nggak boleh kelihatan. Makanya jilbabnya pada begini. Mana lagi ya? Ini jilbab Minangkabau di awal abad ke-20, 1908. Oh, gitu jilbabnya. Yang kiri lihat tuh. Ini iklan di majalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu punya majalah lain, majalah Adil namanya. Nah, jilbab begini. Iklan jilbab. Kudung halus modern, bunga 1000 manis. Ya jilbab, modelnya jilbab yang dipromosin gitu. Nah, bahkan majelis tadi itu dalam fatwanya kan ada 9 jilid, nggak ada foto sama sekali di buku fatwa tersebut, kecuali satu foto. Foto tentang apa itu? Jadi tahu ya, buku Tanya Jawab Agama 9 jilid, isinya fatwa-fatwa Muhammadiyah. Nggak ada fotonya, cuma satu foto yang ada dari 9 jilid tersebut, ada di jilid 4 seingat saya. Foto apa itu? Foto bagaimana memakai jilbab yang benar. Segini jilbabnya, nutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan jilbab panjangnya segini. Nanti bisa dilihat, saya juga lupa masukin. Oke. Di tahun 1920-an itu Haji Rasul. Siapa Haji Rasul? Bapaknya Buya Hamka. Oh, menulis tentang nggak bolehnya perempuan keluar rumah
Ya pakai baju kebaya pendek istilahnya, kebaya pendek, kebaya yang kelihatan lah bagian sini. Haram. Makanya murid nih Haji Rasul. Misalnya siapa murid Haji Rasul? Rasuna Said, pahlawan nasional. Nah, kita tahu ada jalan penting di Jakarta Selatan, jalan apa? Rasuna Said. Itu jilbab begini, nih Rasuna Said masih muda, sampai tua juga begitu. Nih jilbabnya. Panjang. Ajarannya Haji Rasul, ulama besar Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah Ustaz? Oh enggak. Persis Ahmad Hasan, tuanku Ahmad Hasan. Wow, dia belum lagi deh. Belum bahkan mendebat. Waktu itu ada namanya majalah Aliran Baru. Majalahnya Partai Arab Indonesia. Di masa-masa tersebut ada kayak gitu. Bilang bahwa jilbab ini ya nggak wajib. Jilbab nggak wajib. Oh, dibantah lah Ahmad Hasan. Dibantah sama tokoh Aisyah, Ibu Siti Zubaidah. Bantah. Enggak wajib. Selama 20 tahun tuh diskusinya tuh di majalah-majalah ya. NU juga sama ya, tahun 1938 Kongres Nasionalnya Nahdlatul Ulama di Banten. Maka diusulkan waktu itu, disampaikan agar kaum ibu dan murid-murid madrasah banatnya NO, dulu NO namanya, NO, Nahdlatul Ulama, NO. Nah gitu dulu ya. Itu supaya apa? Memakai kerudung, memakai kudung model kajung Rasuna Said. Jadi udah disebut tuh, jilbabnya ngikutin siapa? Ibu Rasuna Said. Jilbab gitu, jilbab yang ibu-ibu sekarang pakai. Yang kata orang tadi yang saya bilang di awal, itu jilbab aliran khusus tahun 80-an 90-an. Salah, nggak begitu. Sebelum Indonesia merdeka udah begitu. Indonesia ini diperjuangkan, banyak perempuan yang jilbabnya rapi seperti ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu sekalian. Bahkan dinyatakan juga berhubung dengan yang dibilang aurat nih Kongres NU. Dari perempuan itu tahun berapa? 1938, masih penjajahan. Adalah seluruh badannya terutama rambut, tangan, DSB itu telah itowe telah diketahui oleh oleh umum. Maka itulah sebabnya Surabaya tetap berambut. Ini maksud dari usul itu hanyalah penutupan rambut saja. Ada seterusnya. Terus Kiai juga sama Kiai Thohir Bakri juga jelaskan, ibu-ibu mesti pakai jilbab supaya jadi contoh bagi masyarakat awam, supaya menjaga dari kemaksiatan dan menghargai kaum ibu di tengah kemaksiatan yang merajalela. Ini banyak banget pahalanya Rasuna Said, Masya Allah, banyak banget pahalanya. Karena sampai organisasi sebesar NU aja merujuk jilbabnya ngikutin Rasuna Said. Dan siapa gurunya Rasuna Said? Haji Rasul, bapaknya Buya. Para habaib juga sama. Para habaib di Solo, para habaib di Surabaya juga sama, mensosialisasikan jilbab. Bahkan saking tegasnya Muhammadiyah soal jilbab, ini ada tambahan. Ibu Siti Zubaidah tadi itu kan membantah yang bilang jilbab nggak wajib. Dinyatakan dalam majalahnya apa tuh, Berita Tahunan Muhammadiyah tahun 1927 bahwa rambut kaum Aisyah selalu ditutup dan tidak akan ditunjukkan sebab termasuk aurat. Ini Ibu Rahmah Yunus ya, Rahmah El Yunusiah, juga salah satu tokoh wanita terkenal di Indonesia, di Aceh tahun 1929. Jilbabnya lihat. Ya. Ada lagi. Ini foto sekolah guru putri. Dulu ada sekolah guru ya. Lihat, lihat. Ini di kirinya tahun 1950. Yang kanan tahun 1970. Jilbabnya kayak jilbab anak-anak sekolah zaman sekarang. Gitu. Ya. Tapi ada peristiwa penting setelah Indonesia merdeka juga. Itu apa kira-kira? Bapak-bapak, saya pikir banyak yang merasakan waktu zaman sekolah. Apa tuh? Tentang jilbab. Udah ulama-ulama Indonesia udah bersuara tentang jilbab wajib dan seterusnya. Organisasi Islam beragam tadi saya sebutkan.
Sampai ada tahun heboh lagi jilbab. Tahun berapa? 1982. Apa yang terjadi 1982? Ada suratnya kementerian lah gitu ya. Tahun 1982 isinya tentang penyeragaman baju sekolah. Poinnya sebetulnya tuh di SK tersebut adalah yang penting seragam. Untuk SK Dirjen Dikdasmen, Depdikbud ya, bukan Dikdasmen Muhammadiyah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk apa tadi? Pakaian sekolah mesti apa? Sama. Difahami banyak orang waktu itu, berarti jilbab nggak boleh, karena kalau ada yang pakai jilbab berarti apa? Seragam. Padahal sebenarnya nggak begitu. Para pakar hukum jelasin, sebenarnya maksud dari waktu itu adalah yang penting seragam. Jadi kalau ada yang pakai jilbab dan semuanya pakai jilbab, maka boleh juga. Itu hal yang jarang diungkap waktu itu. Dan itu banyak pejuang-pejuang muslim waktu itu yang jelaskan, enggak, ini enggak dilarang jilbab. Dan memang enggak ada larangan jilbab. Jadi enggak ada di SK tahun 1982 tuh jilbab enggak boleh, enggak ada. Dan strategi tersebut akan bisa berulang. Enggak ada larangan jilbab. Emang ada larangan jilbab. Yang ada penegasan harus seragam. Yang dari situ difahami lah oleh orang tertentu, kamu pakai jilbab, yang lain kagak, berarti enggak seragam, kamu lepas. Karena kalau ketika seragam, yang satu nggak pakai jilbab, umpama non muslim, satu pakai jilbab, sekolah negeri kan, atau tadi misalnya apa yang tadi disebutkan di awal, acara terdiri di situ dari anak-anak sekolah berbagai tempat di Indonesia. Ya maka yang paling gampang bukan nyuruh yang non muslim pakai jilbab, tapi nyuruh yang musliman pasti alam. Dianggap itu nggak seragam. Dan saya nggak tahu ada nggak ibu-ibu di sini yang ngerasain temennya atau dirinya sendiri dulu nggak boleh masuk kelas gara-gara pakai jilbab? Ada nggak? Sekolah negeri ya. Nah, itu terkenal kasusnya SMA 68, SMA 3 Bandung. Kalau di Bekasi SMA saya, SMA 1 Bekasi. Masih ada tuh senior saya tuh di tahun 80-an masih hidup. Masih ada grup alumni-nya. Itu dulu nggak boleh masuk kelas. Padahal itu anak-anak pinter. Kalau saya bicara setidaknya yang di SMA 1 Bekasi, itu juara-juaranya tuh perempuan-perempuan pinter. Pakai jilbab nggak boleh. Akhirnya belajar di luar kelas, dengerin di dalam, ada tulis papan tulis, kemudian dia nulis juga, nggak boleh masuk kelas. Ada yang belajar, senior saya ada yang belajar di masjid An-Naba. Dalam belajar dulu kelas 1 tuh masuk siang. Jadi kalau kelas 1-nya pada pakai jilbab, perempuan-perempuan nggak boleh masuk kelas. Di masjid itu di dalam sekolah, masjid An-Naba. Bapak-bapak silakan nanti main pakai SMA 1 Bekasi. Dan senior yang kelas 2, kelas 3 ngajarin gitu. Dan mereka kalau bisa ngajar ketertinggalan. Sebagian ada yang terpaksa, ya udah berangkat dari rumah pakai jilbab sampai sana, sampai kelas dibuka. Kemudian nanti pulang sekolah pakai lagi. Ada yang keluar sekolah, nggak sekolah lagi di sekolah negeri, masuk sekolah Muhammadiyah. Banyak itu. Perjuangan dari tahun 82. Sampai akhirnya, nah itu Buya Nasir komentar. Buya Hamka enggak, karena Buya Hamka udah meninggal. Buya Hamka meninggal tahun berapa? 81, yang 82. Buya Hamka bisa dibilang waktu itu ulama paling diseganin lah. Meninggal. Setahun berikutnya kejadian deh. Yang bersuara itu Buya Nasir. Buya Nasir meninggal tahun 93. Buya Nasir luar biasa perjuangan. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Maka akhirnya tahun 91 keluarlah SK Kementerian Pendidikan Depdikbud yang mengizinkan pakaian khas. Namanya bukan jilbab, namanya istilahnya apa? Pakaian khas. Pakaian khas. Di lampiran ada foto, contohnya apa? Jilbab. Oh, langsung jadi ceritain senior-senior kita tuh pergi kumpul di Stadion Bekasi, sujud syukur bareng-bareng. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibunya anak perempuan diceritain cerita barusan, ceritain. Ada masa 9 tahun di Indonesia. Itu tahun para muslim itu berjuang di
sekolah negeri, di kampus-kampus negeri juga ada mirip-mirip kejadian-kejadian. Bahkan dulu diisukan jilbab ada racun. Kalau sekarang kan orang cadar dicurigain dia, oh laki-laki nyamar apa gitu. Dulu ada juga kasus jilbab bawa racun, ngumpetin racun di jilbab, sehingga dibilang kalau ada perimal jilbab, awas racun, awas racun. Itu diisukan. Mungkin nggak berubah modelnya begitu sama. Kalau benci itu dianggap samanya, bang. Ada kejadian, ya mungkin koruptor pakai jilbab, lihat orang jilbab, koruptor. Teroris pakai jilbab, ada jilbab, teroris. Ada kasus orang nyimpan racun di pasar pakai jilbab, yang nyimpan di jilbab gitu ya. Lihat orang jilbab, bawa racun. Ini nggak logis cara berpikir seperti itu. Nah, jadi tahun berapa tadi? 91, 40. Dan terus semakin ramai orang pakai jilbab, hingga akhirnya kita tiba di masa ketika nilai perjuangan dari jilbab sudah nggak begitu terasa. Bahkan yang ada orang seperti dalam tanda kutip main-mainin jilbab. Jilbab yang tadi disuruhnya sampai sini, enggak, sampai segini doang. Bagian yang di bawahnya lagi ditonjolkan, ditunjukkan, sehingga dia tidak lagi menunjukkan kesolehan, tapi justru semacam gaya saja. Saya katakan, yang pakai jilbab model begitu selama rambutnya ketutup semuanya, dan begitu juga bagian sini hanya terlihat telapak tangan atas dan bawah, telapak tangan luar dan dalam, maka dia telah menutup aurat. Dari pasal menutup aurat telah memenuhi checklist. Tapi nanti kena dari pasal lainnya, itu pasal berpakaian ketat, kena pasal. Atau kalau transparan, kena pasal berpakaian transparan. Kalau pakaian transparan memang itu belum menutup aurat. Kemudian ada juga, mohon maaf ya, tapi sekalipun ada orang-orang yang berperilaku negatif memakai jilbab juga, tetap jilbab adalah syariat Islam. Tidak kita katakan dia sebuah keburukan, sebuah tipuan, enggak. Dan kalau ada seorang yang pakai seragam dinas korupsi, maka kita tidak katakan semua yang pakai seragam dinas koruptor. Begitu juga sama kalau ada perempuan jilbab oknum apa yang negatif perilakunya, kita nggak bisa nyatakan oh semuanya sama. Gitu. Maka mudah-mudahan di zaman sekarang ketika memakai jilbab sudah mudah, justru sebaliknya memakai jilbab yang Islami itulah yang harus kita terus tekankan, karena tidak ada lagi marah. Jadi yang rese sekarang tinggal setan, jin aja. Kalau manusia udah nggak ada lagi yang marah, jadi nggak ada alasan ibu nggak boleh pakai jilbab gini, nggak ada. Maka jangan kita sia-siakan nikmat besar ini. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dan kita masih di bulan Agustus ini, tanggal 31, mensyukuri kemerdekaan. Salah satu yang kita syukuri kemerdekaan, menjalankan agama Islam sebagaimana amanat dalam undang-undang dasar. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan, mungkin ada 3 menit yang tersisa buat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.